Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya dengan judul Kristologi dalam Injil Yohanes, Allah yang menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14. Kita masuk kepada pendahuluan. Kristologi dalam Injil Yohanes merupakan kajian yang menitik beratkan pada pengenalan pribadi Yesus Kristus sebagai firman yang pada mulanya bersama Allah dan Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Injil ini secara khas menegaskan doktrin inkarnasi, yaitu firman atau logos yang menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayat 14 menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya ilahi tetapi juga benar-benar manusia. Kita masuk kepada latar belakang. Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 90-an Masehi, kemungkinan di Efesus oleh Yohanes bin Zebedeus, salah satu dari 12 murid Yesus dan yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus dalam Yohanes 13 ayat 23. Penulisan Injil ini berlangsung pada masa ketika jemaat Kristen mula-mula, terutama yang berasal dari kalangan Yahudi, menghadapi tekanan dan tantangan dari pihak sinagog Yahudi yang berusaha mengusir orang Kristen dari ibadah mereka. Injil ini dibuat untuk memperkuat iman orang Kristen agar mereka tetap teguh dalam iman mereka dan juga sebagai sarana penginjilan kepada orang-orang Yahudi di sekitarnya. Nah, masuk kepada Logos sebagai pribadi ilahi, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Logos dalam Yohanes 1 sampai 5 dipahami sebagai pribadi Allah yang kekal dan praksis, yakni firman atau logos yang ada pada mulanya bersama Allah dan Allah itu sendiri. Yohanes menegaskan bahwa logos ini bukan ciptaan atau makhluk, melainkan pribadi ilahi yang satu dengan Allah Bapa yang turut serta dalam penciptaan segala sesuatu. Logos ini kemudian menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Inkarnasi, firman Allah yang menjadi daging. Inkarnasi, firman Allah menjadi daging adalah konsep teologis dalam kekristenan yang menyatakan bahwa firman Allah, yaitu Yesus Kristus, mengambil rupa manusia dan menjadi daging atau manusia nyata. Istilah inkarnasi berasal dari bahasa Latin incarn yang berarti menjadi daging. Kita masuk kepada gelar-gelar ilahi dalam Injil Yohanes. Gelar utama Yesus dalam Injil Yohanes ada 3, yaitu anak Allah, anak domba Allah, anak manusia. Kita masuk kepada hubungan Bapa dan anak. Hubungan antara Bapa dan anak dalam Injil Yohanes menggambarkan kesatuan yang sangat erat dan unik antara Allah Bapa dan Yesus sebagai anak Allah. Yesus disebut anak Allah bukan secara biologis, tetapi secara teologis, menunjukkan statusnya yang unik dan kekal. Kita masuk kepada inkarnasi dan keselamatan. Inkarnasi adalah doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah firman Allah atau anak Allah telah menjadi manusia dengan mengambil rupa daging dan darah manusia tanpa kehilangan kodrat ilahinya. Dalam Injil Yohanes, ini dinyatakan dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang menunjukkan bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia sekaligus, dua kodrat yang berbeda dalam satu pribadi. Kita masuk kepada tujuan soteriologis inkarnasi dalam Kristologi Yohanes. Dalam Kristologi Yohanes, inkarnasi memiliki tujuan soteriologis utama, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia melakukan ini dengan menanggung dosa dan kematian sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang masuk kepada kesimpulan Allah yang menjadi daging. Kesimpulan dari doktrin Allah yang menjadi daging dalam Injil Yohanes ini adalah bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal, yang sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa, dan pada saatnya datang ke dunia, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, artinya Allah yang transenden dan tidak terbatas mengambil rupa manusia secara nyata, sekaligus mempertahankan keilahiannya tanpa dosa.
Sekian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.